Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gtek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang akan coba membandingkan dua SSD ya. Kalau kemarin Mang membandingkan SSD yang SATA ya. Sekarang Mang akan membandingkan M2 yang NVMe. Ini ada dua merek Mang beli ya, harganya ya nggak jauh beda ya, 1,2 sampai 1,5, ini tergantung di e-commerce yang menjual. Nah, cuman perbedaannya ini yang satu, yang WD Black ini sudah generasi 4 ya. Yang SN750 SE ini sudah generasi 4. Yang ini masih di generasi 3 gitu ya. Tapi harganya sama. Nah, nanti kita akan lihat ya, apakah ada perbedaan gitu di kinerjanya. Cuman mungkin yang jelas perbedaannya di sini ya, teknologinya. Kalau di sini yang Samsung ini udah PNAND, vertical NAND. Ini katanya diklaim akan lebih cepat 10 kali, terus energinya lebih, pemakaian listriknya akan lebih rendah, dan juga biaya pembuatannya ini lebih murah katanya gitu ya. Itu kalau yang ini saya emang cari di website sih nggak nemu informasinya apakah teknologinya PNAND juga atau enggak. Oke, sekarang kita akan coba buka ya satu persatu, kita dapat apa aja di dalamnya, terus bagaimana tampilannya gitu ya. Kita buka dulu yang WD Black ya. Oke, menurut informasi yang ada di boxnya ini, yang WD Black ini, yang seri SN750 Second Edition ini, dia bisa read-nya itu up to 3600 MB per second itu ya. Kita lihat nanti ya apakah tercapai atau tidak gitu ya di Crystal Disk Mark. Terus ini udah generasi 4 gitu ya. Oke, ini yang kita dapat ya. Di dalamnya ini yang MK ya kalau nggak salah ini ya tipenya. Nah, ini hanya bagian sini aja ya. Ini hanya satu IC lah. Syaratnya kalau yang generasi 4 itu juga tadi syaratnya motherboardnya harus support generasi 4. Terus untuk prosesornya juga sudah mensupport untuk generasi 4 ya, PCIe generasi 4. Untuk kapasitas dari WD Black yang SN750 SE yang Mang beli ini di 500 GB ya, 500 GB. Oke, kita lihat nanti ya. Selain itu kita dapat juga ini ya, tadi dapat manual book ya, manual book dari Western Digital. Oke, kita akan buka yang ini ya, yang Samsung 970 Evo Plus. Ini NVMe M2, garansinya 5 tahun ya. Ini untuk WD Black juga 5 tahun garansinya ya. Distributornya juga resmi di Indonesia, jadi harusnya sih nggak susah lah klaimnya. Ini berdasarkan DUS-nya atau informasi di DUS, ini yang untuk Samsung ini tidak ada informasi dia bisa mengklaim sampai berapa kecepatannya ya, untuk read maupun untuk write. Kita lihat aja nanti di hasil tes di Crystal Disk Mark. Yang kita dapat ya, lebih eksklusif nampaknya ya, beda boxnya ini juga. Kalau yang tadi cuma plastik biasa, ini ada yang semacam sama sih plastik tapi lebih bagus lah gitu ya. Terus ini juga IC-nya ada 1, 2, 3 ini ya. Kalau yang tadi kan cuma 1. Ini kapasitasnya sama ya, 500 GB. Oke, kita lihat dapat apa lagi ya di dalamnya. Ini sama ya, ternyata hanya buku garansi aja dan manual book gitu ya. Oke, itu ya tadi yang kita dapat. Nanti kita akan coba bandingkan ini dua-duanya di Crystal Disk Mark, terus suhunya bagaimana, dan satu lagi kalau coffee file seperti apa gitu ya kecepatannya. Ingat ya, yang ini secara harga sama sih, 1,2 sampai 1,5 di e-commerce. Yang ini sudah generasi 4, kalau yang ini masih generasi 3. Kita lihat nanti apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak gitu ya.
Oke, jadi kesimpulannya tadi ya, kita bisa lihat yang pertama di Crystal Dismark. Untuk yang WD Black yang generasi 4 ini dia lebih memang terbukti ya, klaimnya itu di 3600 itu bahkan lebih ya sedikit. Ini lebih unggul jika dibandingkan dengan yang Samsung 97 Evo Plus ya. Kalau yang ini di 3600, kalau yang Samsung di 3200, ada selisih ya sekitar 400 MB per second ya. Si WD Black ini lebih unggul. Sedangkan untuk ride-nya, kalau tadi untuk read ya, sekarang untuk ride-nya si WD Black ini ternyata kalah ya sama si Samsung Evo Plus ini. Kalau si WD Black hanya di 2050 MB per second, sedangkan ini yang Evo Plus, Samsung Evo Plus ini ada di 2600. Jadi ada sekitar selisih 600 MB per second ya, ride-nya lebih unggul yang Samsung ini. Ingat ya, yang ini generasinya 4, kalau yang ini masih generasi 3 ya. Si M2-nya itu. Harusnya logikanya sih ini lebih unggul lah gitu. Nah, selanjutnya di uji suhu, memang ini si yang WD Black ini lebih stabil ya. Dia minimumnya itu ada di 48, tapi ketika maksimal pun dia nggak terlalu tinggi ya. Loading copy file dan uji Crystal Dismark itu maksimalnya itu di 51. Sedangkan yang ini di awalnya itu di 41 dan maksimalnya dia di 65. Jadi ada selisih ya cukup tinggi lah, fluktuasi yang cukup tinggi gitu. Jadi kalau saya menyarankan sih yang Samsung ini memakai heatsink ya, biar nggak terlalu panas kalau dipakai lama gitu ya. Selanjutnya untuk copy file ini memang tidak terlalu terjadi perbedaan signifikan, di mana saya mengkopikan file dengan besaran file 29 GB itu untuk yang WD Black ini di 5 menit 5 detik ya. Sedangkan yang ini ada di 5 menit 17 detik atau ya beda 12 detik. Ya manggalah itu apakah kategorinya cukup berbeda atau tidak terlalu signifikan. Balik lagi ya tadi yang ini generasi 4 sedangkan ini generasi 3 gitu. Nah, kesimpulannya memang kalau dari segi harga, terus dari segi garansi ini relatif imbang ya. Harganya di 1,2-an, dua merek ini. Cuman memang dari beberapa hasil tes, WD Black lebih baik ya. Terutama di suhu dan di Crystal Dismark untuk read-nya. Kalau untuk ride-nya ini lebih unggul. Tapi tadi ya, harganya walaupun ini generasi 3 ini lumayan mahal lah. Ada di 1,2. Sedangkan ini generasi 4 sama juga 1,2. Cuman ya kelemahannya kalau yang untuk WD Black ini kalau mau memakai ini ya tadi persyaratannya tuh motherboard dan prosesornya itu harus juga generasi atau support generasi 4 ya. Kalau tidak support ya nanti dia akan turun kinerjanya. Itu ya kesimpulannya. Untuk pengambilan keputusan balik lagi ke sahabat Gitek. Kalau yang masih punya generasi 3 dan performance-nya ingin ya lumayan baik gitu, beli Samsung ini ya, cuman harganya agak tinggi. Namun kalau sudah yang support generasi 4, kalau Mang sarankan sih lebih baik memilih yang WD Black ini. Demikian untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.